Pak Roy Suryo, sorry ya, Bapak lebih baik jadi pakar penuding atau pakar panci. Pakar panci. Panci itu artinya Bapak pergi di rumah kaji panci secara langsung. Lalu Tanggapannya terkait videonya Fit Alorboy yang kritik Bang Roy. Kita tertawakan saja ya gitu. Jadi dia kan coba juga, sebenarnya saya udah pernah dia coba cari-cari S1 saya, kemudian hati pada orang yang telah mencari-cari ijazahnya. Bagaimana dengan kamu, Roy? Kamu telah mencari-cari ijazahnya Pak Jokowi juga kan? Skripsinya, aktenya, dan foto pernikahannya. Ini kata Rocky Gerung ya, gue ngambil motif dari Rocky Gerung. Ijazah itu bukan menandakan lu pinter. Itu tandanya lu pernah sekolah doang, pernah sekolah. Makanya lu punya ijazah asli, lu jadi apa sekarang? Coba ngaca. Lihat ijazah lu, pandangin muka lu di cermin, lu dan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Guys, pecinta Pak Jokowi, ya ini kabar terbaru deh ya, kabar terbaru, info ya, ini Roy Panci atau Roy Kontol dan gerombolannya kaum ketek-ketek yang tidak tahu yang namanya berilmu. Tadi pagi resmi ditahan, bro. Dari bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, kita untuk terus berjuang membuktikan bahwa skripsi Joko Widodo palsu dan berjuang ijazah Joko Widodo palsu, sehingga nanti semua kebijakannya palsu dan Joko Widodo adalah presiden palsu. Rizal Padilla ini ya kan, kalau udah pidato di depan kawan-kawannya semangatnya minta ampun, hampir mau dimakan mik lagi. Padahal Wak Ijal ini ya kan, kalau udah dipanggil pihak kepolisian ya dia pun ditabrak motor. Habis itu kalau udah di kepolisian, Wak Ijal ini ya kan macam ayam sayur ya kan, pura-pura bodoh. Padahal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi pengunjung channel Cak Sugiono. Terima kasih yang sudah mengklik video ini. Semoga dilancarkan rezekinya dan dijauhkan dari mara bahaya. Amin ya robbal alamin. Di kesempatan malam hari ini kita masih membahas terkait ijazah Bapak Jokowi. Dan di sini ada statement dari Fit Alorboy ya. Fit Alorboy ini dulu pendukungnya, kalau nggak salah pendukungnya Anies kalau nggak salah, dan kali ini Fit Alorboy mendukung Bapak Jokowi teman-teman. Fit Alorboy tanggapi Roy Suryo, Pak Roy Suryo jadi pakar panci saja, tidak cocok jadi pakar telematika. Betul Bang Fit Alorboy ya, betul sekali Anda ya. Oke teman-teman, dan nanti juga ada perkataan ataupun keluar-keluarnya Rizal Fadillah ya. Tidak tobat-tobat Rizal Fadillah ini teman-teman ya. Tonton sampai habis dan jangan di skip-skip, berikut ini videonya. Pak Roy Suryo, sorry ya, Bapak lebih baik jadi pakar penuding atau pakar panci. Pakar panci. Panci itu artinya Bapak pergi di rumah kaji panci secara langsung, lalu melihat, oh ini terbuat dari ini, itu cocok. Ya, daripada Bapak bilang pakar telematika, itu kelasnya sudah berbeda. Serahkanlah kepada orang yang punya S1, S2, S3 ada di situ, linear. Kalau Bapak bilang pakar kesehatan, oke lah. Pakar komunikasi, oke lah. Belum tentu kalau dikatakan pakar kan harus S1, S2. Ya, jadi lebih baik Bapak pakar itu saja ya. Pakar panci atau pakar pencari panggung untuk diikuti oleh banyak orang ya. Tidak cocok untuk pakar akademisi. Tidak cocok sekali. Karena kajian Bapak tuh apa? Dasarnya apa? Saya boleh tantang Bapak. Kalau memang Bapak Roy Suryo berani, saya juga Lungu Game. Kapan kita udah duduk berdebat secara langsung? terima kasih ya.
Tanggapannya terkait videonya Prince Alormo yang kritik Bang Roy. Kita tertawakan saja, ya gitu. Jadi dia kan coba juga, sebenarnya saya udah pernah, dia coba cari-cari S1 saya, kemudian cari S2 saya, ya gitu, nggak ketemu. Ya kalau orang nyarinya nggak pinter, nggak pakai otak, ya nggak ketemu gitu ya. Jadi tolong belajar lagi lah, ya gitu. Apalagi dia memprovokasi ya, dia menghasut UGM untuk mencopot beberapa pejuang-pejuang kejujuran ini. Ya menurut saya itu hasutan, ya gitu, dan tidak ada hak Universitas Gadjah Mada untuk mencopot kecuali kita melakukan plagiarisme, kita melakukan kejahatan akademik. Yang kami lakukan adalah justru membantu masyarakat menemukan kejujuran. Jadi saya kira belajar lagi deh ya, udah buat kamu. Roy. Mari kita tertawakan saja, karena dia tidak menyadari apa yang dia katakan menggambarkan dirinya. Saat sekarang dia telah menuai apa yang dia tebar. Dan sekarang tidak enak hati pada orang yang telah mencari-cari ijazahnya. Bagaimana dengan kamu, Roy? Kamu telah mencari-cari ijazahnya Pak Jokowi juga kan? Skripsinya, aktenya, dan foto pernikahannya. Dan kamu bicara, kamu bilang bahwa dia tidak pintar, dia tidak pakai otak. Bagaimana dengan kamu? Kamu seorang pakar ilmuwan, kamu adalah peneliti. Harusnya kamu tahu kalau kamu meneliti itu harus mencari sumber yang aslinya. Bagaimana dengan kamu, Roy? Kamu telah mengambil sumbernya dari fotokopian, dan itu dari medsos, dan kamu putuskan sendiri bahwa itu palsu. Sedangkan kamu belum bisa menunjukkan apakah kamu mempunyai sertifikasi sebagai seorang peneliti. Hai Roy, kamu bicara dan menggambarkan dirimu sendiri. Dan saat ini pula kamu mengatakan bahwa dia telah menghasut dan memprovokatori UGM. Bagaimana dengan kamu, Roy? Kamu telah menghasut banyak orang, telah menghasut, memfitnah Pak Jokowi, menjelek-jelekan Pak Jokowi, dan kamu juga mengumpulkan para lansia yang dengan gampangnya menuruti apa yang kau mau, apa yang kau bicarakan. Dan kamu juga mengumpulkan rakyat yang telah gagal menjadikan pilihannya menjadi seorang presiden. Ini lebih parah, Roy. Kamu lebih parah dari dia. Lebih parah, Roy. Paling nggak dia tahu, dia waras. Dia tahu bahwa apa yang dia lakukan selama ini tidak baik. Tapi kamu belum sadar-sadar juga, Roy. Come on, Roy. Gak sadar-sadar. Kamu lebih kejam dari dia. Dia hanya sebatas UGM, tapi kamu seluruh Indonesia. Kamu mencoba untuk menghasut seluruh rakyat Indonesia, dan kamu bicara bahwa ini seakan-akan kebenaran dan kejujuran. Kamu membicarakan bahwa UGM mencopot orang-orang tersebut karena menurutmu dia bukan kejahatan. Tapi kamu, apa kamu tidak merasa jahat, Roy? Kamu dan gerombolanmu apa tidak merasa menjahati Pak Jokowi? Nah lihat, sekarang saatnya kau menuai. Ini belum seberapa, Roy. Kalau kamu terus-teruskan seperti ini, kamu akan tambah stres. Kasihan kamu, Roy. Kasihan kamu. Kamu akan tambah stres lagi kalau kamu berada di jeruji besi, Roy. Ya kan dibilangin tadi, Jokowi itu mau ada ijazah mau enggak, dia udah sukses hidupnya. Sekarang yang gue tanya, lu orang yang punya ijazah jadi apa, Tong? Jadi apa, Tong? Hah? Lu punya ijazah, nenteng-nenteng ijazah, lu jadi apa? Jadi apa? Pertanyaannya sekarang ini, kata Rocky Gerung ya, gue ngambil motif dari Rocky Gerung. Ijazah itu bukan menandakan lu pinter. Itu tandanya lu pernah sekolah doang, pernah sekolah. Makanya lu punya ijazah asli, lu jadi apa sekarang? Coba ngaca. Lihat ijazah lu, pandangin muka lu di cermin, lu jadi apa? Megang ijazah itu. Hah? Harusnya UGM bangga dong, harusnya Roy Panci itu bangga sama si Rismon Sianipar sama si Dr. Tifa. Kader UGM ada yang jadi presiden loh. Bayangin. Itu alma maternya bangga, woi kuliah di UGM dong. Tuh kandidatnya tuh, lihat tuh, ya kan? Semua sarjana-sarjana UGM itu ada yang jadi Roy Panci, ahli teletabis. Ada yang jadi ahli pakar forensik, Rismon Sianipar. Bahkan ada yang jadi presiden, bangga dong UGM. Ada si Anies, calon presiden. Bener gak? Bangga dong UGM. Kok ada orang UGM gak bangga kadernya jadi presiden? Aneh kan? Berarti ada yang salah di otaknya.
Gitu loh. Hah? Ada Ada yang salah. Iya. Harusnya diperiksa sama psikiater itu Roy Panji sama si Rismond. Otaknya jangan-jangan Betul. konslet kabel birunya gitu. Gue takutnya kabel birunya konslet gitu. Roy Suryo Noto di Projo tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. 2. Pasal disangkakan ialah pasal 28 Undang-Undang Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara. Guys, pecinta Pak Jokowi, ya ini kabar terbaru deh ya, kabar terbaru, info ya, ini Roy Panji atau Roy Kontol dan gerombolannya kaum ketek-ketek yang tidak tahu yang namanya berilmu, tadi pagi resmi ditahan bro, alhamdulillah ya, sesuatu ya kan, nih ya kan, para junjungan kaum ketek-ketek ya kan, sadar kan ya kan, sekarang kaum keteknya gimana nih, junjungannya udah ditahan di Mabes Polri ya, gimana nih, untuk para kaum ketek-keteknya gimana nih, masih nyinyir enggak? Makanya yang salah yang mana, yang benar yang mana ya, jangan asal karena sakitnya aku di sini di dalam hatiku, jangan. Kita itu walaupun sakit hati tapi tetap harus pintar-pintar memilih ini fakta atau nyata, hoax atau real ya. Nggak mungkin Pak Jokowi kok ijazah palsu. Kalau ijazah palsu dari dulu sejak jadi wali kota udah dipermasalahkan ya kan, kenapa udah berapa periode wali kota 2 periode, gubernur 1 periode, presiden 2 periode, baru dipermasalahkan sekarang bro ya kan. Harusnya kamu itu nyadar ya, kaum sakit hati ya kan, sakit apa karena nggak dapat bantuan apa gimana sih ceritanya kok kamu sampai sakit hati sampai nyinyir ke Pak Jokowi seperti itu? Aku bertanya bro ya kan, walaupun wajah aku glowing selalu perawatan bro, yang beda ambik awakmu ya, yang perawatan gue ora kok ya, raimu kan kok tukaku ya kan. Itu harus nyadar diri. Orang yang namanya berilmu itu ialah orang yang bisa menempatkan posisi anggap asor, unggah-ungguh attitude. Percuma lulusan UGM tapi ilmunya dangkal, pola pikirnya cecek, mendingan lulusan SD SMP yang punya pikiran jiwa sosial nasional gitu loh. Gitu kok repot sih ya. Untuk para kaum ketek-ketek itu, ayo nyinyir lagi ngatain Jokowi lagi. Nanti kalau ketangkap, tolong gitu jangan. Lihat dong wajahku yang penuh dengan perawatan glow, skincare merek mahal loh aku itu. Kamu itu kok raine kok yo bopeng ngono to. Sing nyinyir ku to raine sik to ngoco sik ya kan. Duwe kocok ora? Apa lo? Lihat gue, apa? Gak suka sama gue, Mohon dukungan dari bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, kita untuk terus berjuang membuktikan bahwa skripsi Joko Widodo palsu dan berjuang ijazah Joko Widodo palsu, sehingga nanti semua kebijakannya palsu dan Joko Widodo adalah presiden palsu. Kita pernah punya presiden palsu, maka tidak sah semua kebijakannya itu. Tak layani. Kemenangan sudah dekat, bapak-bapak, ibu-ibu. Rizal Padilla ini ya kan, kalau udah pidato di depan kawan-kawannya semangatnya minta ampun, hampir mau dimakan mimik lagi. Padahal Wak Ijal ini ya kan, kalau udah dipanggil pihak kepolisian ya dia pun ditabrak motor. Habis itu kalau udah di kepolisian, Wak Ijal ini ya kan macam ayam sayur ya kan, pura-pura bodoh, ayamnya bodoh. Wak
Pak Rijal ini berpidato dengan semangat juang 45. Barang siapa berjuang, bersungguh-sungguh di jalan kami, akan kami mudahkan keberhasilan jalan itu. Wah Ijal berjuang di jalan yang mana Wah Ijal? Mana ada jalan memfitnah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala Wah Ijal? Itu makanya aku bilang Wah Ijal, kau jangan HTI, ikut HTI, kayak gila kau. Ya kan? Bicara menggebu-gebu, padahal semua yang kau lakukan itu adalah salah. Dibilang Wah Ijal, insya Allah kemenangan sudah dekat, bapak-bapak, ibu-ibu, slow Wah Ijal. Kalau bicara, aku tahu Wah Ijal terkincit, saking seriusnya kan, udah lambik mau ketelan, terkincit pula lagi, kebauan nanti orang tuh semua, garam kita. Kata Wah Ijal, sebentar lagi Jokowi tidak berkuasa secara formal, tidak berkuasa secara informal. Sebentar lagi Jokowi ditangkap. Gak salah Wah Ijal. Sebentar lagi Wah Ijal dan kawan-kawannya yang memakai baju oranye dan mendekap di Hotel Prodeo. Mendekam Wah Ijal, bukan mendekap. Salah, gara-gara terlalu serius. Kata Wah Ijal, sebentar lagi Jokowi diadili. Kau yang bentar lagi diadili Wah Ijal. Kau persiapkan mental Wah Ijal. Jangan nanti kau ditabrak motor lagi. Ya, nanti dipanggil pihak kepolisian kau, pura-pura kau sakit. Kayak kamu ke Segi itu, nggak balik-balik sampai sekarang. Kata Wah Ijal, rakyat menang. Rakyat yang mana Wah Ijal? Ya, macam ada perang Wah Ijal nih. Rakyat berhasil karena apa Wah Ijal? Kau itu nggak berhasil memfitnah Bapak Joko Widodo. Ya, bentar lagi lah Wah Ijal, pakai jorin kau, menggeletar lah kau duduk di dalam Hotel Prodeo tuh. Kata Wah Ijal, sebentar lagi. Habis itu Wah Ijal bahasa Arab, ya kan, yang artinya pertolongan dari Allah sama kemenangan sudah dekat. Pertolongan dari Allah itu Wah Ijal kalau kau berada di jalan yang benar. Ini kau berada di jalan yang salah. Mana mungkin Allah menolong orang yang berada di jalan yang salah Wah Ijal. Habis itu kau bilang kemenangan sudah dekat. Memangnya kau perang sama siapa Wah Ijal? Memangnya kau ada tenaga mau perang? Wah Ijal, nasihat aku untuk kau ya Wah Ijal. Udah tua itu kan Wah Ijal, duduk manis aja di rumah. Ya, kalau masih ada istri Wah Ijal, bermain dengan istri. Kapan lagi menikmati hidup berkumpul, ya kan, berdua bersama istri. Kalau ada duit lebih Wah Ijal, mending Wah Ijal jalan-jalan sama istri. Ya, bersenang hati istri awak tuh. Kayak gitu Wah Ijal. Orang udah tua ini Wah Ijal, apa yang mau dicari Wah Ijal? Mencari amal aja lah Wah Ijal. Biar besok kalau menghadap Allah sudah ada bekal. Daripada kayak Wah Ijal ini menebar fitnah, perasaan berjuang. Ya, Allah nggak suka Wah Ijal sama orang-orang tukang fitnah. Haram itu hukumnya Wah Ijal kalau memfitnah orang. Ini Wah Ijal. Ya kan? Lagipun Wah Ijal, ya kalau HTI dibubarkan Bapak Joko Widodo, jangan Wah Ijal dendam kali sama Pak Jokowi karena Wah Ijal HTI. Wah Ijal, oh Wah Ijal, kudoakanlah kau ya Wah Ijal. Nanti kalau seandainya udah masuk kau di Hotel Prodeo, ya kan, tobat kau Wah Ijal. Allah kasih kau hidayah, ya kan. Janganlah sampai Wah Ijal, ya di akhir hidup kita ini kita tutup dengan kebencian. Nanti Wah Ijal, kalau udah masuk Hotel Prodeo, Wah Ijal jangan lupa minta maaf sama Pak Jokowi. Karena dosa kepada manusia itu Wah Ijal, kalau nggak dimaafkannya, Wah Ijal pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Yang rugi Wah Ijal, bukan orang lain. Yang rugi Wah Ijal. Ya kan, karena kita ini dosa kita ini, ya kita yang menanggungnya sendiri. Bukan kelompok Wah Ijal HTI, FPI itu yang menanggungnya. Apalagi imam besar Wah Ijal, mana mungkin? Mana mungkin? Jadi saran aku sama kau Wah Ijal ya, kalau Wah Ijal pidato itu Wah Ijal slow aja, slow and steady. Jangan menggebu-gebu kali Wah Ijal, sampai mic tuh pun mau Wah Ijal telan. Habis itu dikondisikan Wah Ijal.
disesuaikan. Takut aku ya selalu semangat teriak ya kan Wak Ijal, terkincit dalam celana Wak Ijal, kebauan orang itu semua, bubar jadinya. Ya Wak Ijal ya, Wak Ijal. Mudah-mudahan secepatnya lah Wak Ijal memakai baju oranye ya Wak Ijal. Tapi ya Wak Ijal tolonglah cek kondisi Wak Ijal dulu, cek kesehatan dulu Wak Ijal. Banyak-banyak makan vitamin, ya tidur yang cukup Wak Ijal, makan makanan yang bergizi. Jadi nanti pas waktu putusan pengadilan ya mana tahu Wak Ijal kena hukuman yang tinggi, Wak Ijal nggak terkejut. Karena apa? Kan udah minum vitamin. Kalau enggak sempat begitu diputuskan hukumannya ternyata kan 20 tahun, apa enggak menggeletar jantung Wak Ijal. Ya Wak Ijal ya. Salam dari saya Wak Ijal. Nah teman-teman, itulah tadi komentar netizen ataupun komentar pendukung Bapak Jokowi mengomentari Rizal Fadila yang masih keluar-keluar terkait ijazah Bapak Jokowi. Padahal Rizal Fadila sudah dilaporkan Bapak Jokowi. Tunggu waktunya saja ya Pak Rizal Fadila ya. Dan Roy Suryo, Tifa Kurnia. Dan tadi ada katanya itu Roy Suryo di penjara kata Bang Heri Swege ya. Tapi saya lihat-lihat itu kayaknya video lama teman-teman ya. Dan di hari ini Roy Suryo masih belum di penjara. Kita tunggu saja waktunya teman-teman. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan di channel Cak Sugiono. Jika teman-teman mempunyai komentar terkait video ini, silahkan tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.